Nah, sebagai seorang guru, pasti kita sering sekali melakukan aktivitas diskusi di kelas. Tapi sayangnya terkadang anak murid kita terlalu malu, nggak mau ikut aktif berpartisipasi. Nah, video kali ini saya akan membahas cara-cara sederhana bagaimana caranya agar anak didik kita, baik yang masih anak-anak maupun remaja, lebih mau aktif berpartisipasi dalam diskusi. Karena diskusi itu kan sangat penting untuk melatih anak agar mau mengungkapkan pendapat di depan banyak orang dan merupakan keahlian yang sangat penting bagi pemimpin di masa depan nanti. Nah, jadi terus nonton ya video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika Anda suka. Dan komen juga jika ada yang mau ditanyakan karena saya akan menjawab semua pertanyaan di komen. Dan terima kasih sekali bagi yang sudah subscribe karena tanpa bantuan Anda, channel ini tidak akan bisa berkembang. Hai, selamat datang ke channel saya dan perkenalkan nama saya Anissa Gayatri. Nah, langsung aja kita mulai tips-tipsnya. Nah, yang pertama adalah buatlah aturan berdiskusi. Jadi, bisa tunjukkan sama anak video yang menunjukkan diskusi yang baik dan diskusi yang tidak baik. Misalnya, diskusi yang dimana semuanya emosian dan diskusi di mana semuanya mau mendengar. Kemudian, diskusi sama anak, apa perbedaan diskusi yang baik dan diskusi yang tidak baik. Nah, setelah didiskusikan, bisa dibuat aturan bersama mengenai diskusi yang baik. Yang kedua adalah mengajarkan anak peran di diskusi. Peran-peran di diskusi sendiri ada 6. Yang pertama adalah yang memulai diskusi. Yang kedua, perannya adalah yang membangun diskusi. Jadi, bertugas untuk menambah fakta dan menjelaskan fakta yang sudah dijelaskan oleh yang memulai diskusi. Yang ketiga adalah penantang, yaitu yang memberikan fakta alternatif ataupun tidak setuju dengan fakta yang diungkapkan oleh yang memulai diskusi ataupun pembangun diskusi. Yang keempat adalah pengklarifikasi. Bertugas untuk menyederhanakan argumen yang diungkapkan oleh pemulai diskusi, pembangun diskusi, dan penantang diskusi, dan juga menanyakan kembali argumen ataupun fakta-fakta yang sudah diungkapkan untuk memperjelas argumen-argumen yang ada. Yang kelima adalah penguji yang bertugas untuk meminta fakta-fakta lebih mengenai argumennya dan bukti mengapa argumen tersebut benar. Yang terakhir adalah pembuat kesimpulan, jadi memberikan ringkasan mengenai diskusi yang dijalankan. Awalnya cukup jelaskan 2 peran saja sama anak murid kita. Misalnya peran untuk membangun diskusi dan peran penantang diskusi. Nah, nantinya ketika mereka sudah mampu, bisa dijelaskan lagi peran-peran lain di dalam diskusi sehingga diskusinya menjadi semakin menarik. Yang ketiga adalah pembuatan kelompok. Jadi, kita bisa membuat kelompok yang bervariasi agar diskusinya lebih menarik bagi anak. Misalnya yang pertama yaitu pasangan, yaitu 2 pasang anak murid saling berdiskusi. Yang kedua adalah trio, yaitu 2 orang saling berdiskusi dan 1 orang bertugas untuk mengobservasi dan memberikan kesimpulan dan kritik atas diskusi yang 2 anak tadi jalankan. Selanjutnya yang ketiga yaitu membentuk lingkaran. Dan yang keempat adalah fishbowl. Dan dengan fishbowl ini memungkinkan untuk anak berdiskusi dengan banyak orang. Caranya mudah, cukup buat 2 lingkaran. Jadi ada misalnya 5 anak di lingkaran di dalam dan 5 anak di lingkaran di luar. Jadi berikan waktu untuk setiap anak yang saling berhadapan untuk berdiskusi. Setelah waktunya selesai, bisa berotasi, jadi anak berbicara dengan temannya yang lain.
Nah, yang keempat adalah menggunakan props ataupun alat. Jadi, terkadang anak yang terlalu aktif itu menguasai proses diskusi. Supaya semua anak ikut aktif berdiskusi, kita bisa kasih anak seperti koin, kertas, atau apapun itu yang menunjukkan berapa banyak mereka dapat berkontribusi. Misalnya diberikan 5 koin, berarti setiap mereka bicara, 1 koinnya dipakai. Jika sudah habis koinnya, jadi mereka tidak bisa untuk berdiskusi lagi. Alat lainnya seperti Lego ataupun kelereng. Jadi setiap anak berkontribusi, dia bisa menambah, misalnya kita buat menara dari Lego, jadi dia bisa menambah Legonya. Ataupun dengan kelereng, misalnya memasukkan kelereng ke dalam mangkuk. Setiap mereka berkontribusi. Cara ini sangat membantu untuk anak-anak kecil yang terkadang tidak mengerti kontribusi mereka terhadap diskusi yang sedang dijalankan. Yang terakhir adalah dengan benang wol. Jadi, kita bisa kasih benang wol sama anak yang memulai diskusi. Usahakan untuk mereka duduk ataupun berdiri dalam bentuk lingkaran. Nah, setiap anak bicara ataupun berpartisipasi bisa diberikan wol-nya sama mereka. Jadi kita bisa melihat secara visual arah diskusinya dan siapa yang paling banyak berkontribusi. Nah, yang terakhir adalah merefleksikan hasil diskusi. Nah, ketika diskusinya selesai, minta anak untuk merefleksikan apa saja yang mereka sudah lakukan selama diskusi dan apa saja yang bisa mereka lakukan lebih baik di diskusi selanjutnya. Nah, kalau anak kesulitan untuk membuat laporannya tersebut, bisa kita bantu dengan membuatkan survei ataupun kuesioner yang bisa anak isi. Dan pertanyaannya itu berkaitan dengan apakah anak sudah menjalankan peran-peran diskusi yang sebelumnya saya jelaskan. Misalnya pertanyaan, apakah sudah mengajak orang lain berdiskusi? Namanya siapa? Apakah sudah mengungkap pendapat yang berbeda selama diskusi dan jelaskan? Apakah sudah membuat kesimpulan selama diskusi? Dan apakah sudah mengklarifikasi pendapat teman lain? Nah, setelah kuesionernya dikumpulkan, kita bisa baca dan kita bisa berikan feedback sama anak. Jadi, mengatakan sama anak ke depannya mungkin dia bisa ambil peran yang ini atau peran yang satunya lagi agar dia bisa mencoba semua peran dalam diskusi. Dan anak juga semakin aktif berpartisipasi dalam diskusi di kelas. Nah, demikian video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.